Hai adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa semuanya. Nah, adik-adik, bagaimana hari ini? Sudah siap untuk mendengar cerita Tuhan, cerita tentang firman Tuhan hari ini? Tapi sebelumnya, mari kita akan muji Tuhan dahulu, ya, muji Tuhan. Yuk kita muji Tuhan. Laskar Kristus. Mari kita memuji Tuhan dulu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sampaikan sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Hari ini Pak Aris akan bercerita tentang Yusuf, ya, Yusuf. Nah, Yusuf ini adalah seorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi seorang penolong bagi umat pilihannya. Bagaimana ceritanya? Itu ada di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai dengan yang ke-36. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa dahulu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini, orang tua yang mendengar firman Tuhan ini, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan ini, Engkau pakai sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Yusuf yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ceritanya seperti ini. Di suatu hari tertidurlah Raja Fir'aun. Ngantuk. Tidur dulu ah. Dan dalam tidur itu Raja Fir'aun bermimpi. Begini mimpi tersebut. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan mimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjaga Fir'aun, agaknya ia bermimpi.
Suatu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikan kepadanya. Hai, kamu semua yang ada di sini. Siapakah yang dapat mengartikan mimpiku? Tidak satupunkah kalian yang ada di sini bisa mengartikan mimpiku ini? Lalu berkatalah sang kepala juru minuman kepada Fir'aun bahwa ada orang muda Ibrani yang sedang dipenjara bernama Yusuf yang bisa mengartikan mimpi Raja Fir'aun. Mendengar itu, segera Raja Fir'aun memerintahkan untuk membebaskan Yusuf dari penjara. Segeralah panggil Yusuf kemari. Saya kepingin tahu apakah dia bisa mengartikan mimpiku itu. Cepat bawa dia ke sini. Sesampainya Yusuf tiba di hadapan Raja Fir'aun, maka berkata Raja Fir'aun kepada Yusuf, Hai Yusuf, aku telah mendengar kehebatanmu. Dari mimpi saja kamu bisa mengartikan apa arti mimpi itu. Apakah kamu bisa mengartikan mimpiku? Hai Yusuf. Lalu Yusuf menjawab pertanyaan Raja Fir'aun demikian. Tuanku Raja, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Allah menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah tubuhnya. Dan makan rumput di tepi sungai Nil itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, keluar dari sungai Nil itu, yang buruk sekali perawakannya. Lembu yang kurus, buruk, dan memakan ke-7 ekor lembu yang tambun tadi. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perut ke-7 lembu yang kurus-kurus tadi. Tapi tidaklah kelihatan perutnya kalau dia habis memakan lembu yang tambun tadi. Lalu terjagalah aku dari tidurku. Kemudian selanjutnya dalam mimpiku aku melihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Tetapi saya sudah menanyakan ke semua ahli-ahli yang ada di sini. Semuanya tidak tahu apa arti mimpi-mimpi yang aku ceritakan tadi. Apakah kamu bisa membantuku menceritakan cerita tadi, mengartikan? Maaf Baginda, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga.
kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan seluruh negeri ini. Sesudah itu tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini lagi, karena kelaparan itu sebab sangat hebat sekali kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi lagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan segera mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum-gandum di kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, termasuk juga kelaparan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf, supaya negeri ini jangan binasa dan umat pilihannya, yaitu saudara-saudara Yusuf, dapat melewati masa kesusahan karena kelaparan itu. Nah, adik-adik, mari kita akan memuji Tuhan lagi. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan pujian mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. Ku tak ingkar, Adik-adik yang terkasih dalam Yesus, mari kita berdoa dulu.
kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau memberikan kebenaran firman Tuhan untuk mempelajari tokoh Yusuf yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarganya. Pakailah kami, anak-anak Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang sekitar kami, untuk bisa melalui dalam masa-masa sulit seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik murid sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cerita tentang di mana Yusuf dipimpin Tuhan untuk mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Yusuf adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang dipakai Allah untuk memelihara umat-umat pilihannya untuk melewati masa kesusahan. Adik-adik murid sekolah minggu yang ada di sini pun bisa dipakai Allah untuk menolong jemaat melewati masa kesusahan pada saat ini. Wah, Pak Haris, bagaimana caranya supaya bisa menjadi penolong bagi orang lain? Yang pertama adalah adik-adik bisa melihat dan menolong siapa orang-orang atau tetangga-tangga yang patut diberikan bantuan dalam saat kesusahan karena wabah corona saat ini. Yang kedua, kalau adik-adik bisa membantu secara langsung, puji Tuhan. Tapi kalau tidak bisa bagaimana? Maka adik-adik bisa memberikan persembahan ke gereja dalam setiap ibadah. Mau ibadah kelompok, maupun di ibadah di gereja, memberikan persembahan yang diberikan kepada gereja. Karena kenapa? Gereja juga membantu orang-orang yang mengalami kesusahan dalam saat-saat seperti ini, saat-saat susah seperti ini. Jadi, yuk kita turut menjadi anak-anak yang dapat dipakai Allah untuk menolong banyak orang dalam melalui masa-masa kesusahan saat ini. Tuhan Yesus menyertai adik-adik sekalian di mana adik-adik berada pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.